Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Hamzah. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan konsep pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Allah tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari setiap hamba-hambanya. Akan tetapi Dia mencabutnya dengan mewafatkan para ulama sampai tidak ada lagi orang alim. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat dalam hal mengangkat pemimpin, mereka mengangkat pemimpin dari kalangan orang tidak berilmu atau orang-orang bodoh. Selanjutnya, pemimpin mereka, walaupun demikian keadaannya, masyarakat tetap meminta mereka memberikan fatwa tentang masalah atau problema yang mereka hadapi. Dalam kondisi yang demikian, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka menjadi pemimpin yang sesat lagi menyesatkan masyarakat. Secara etimologi, kata pendidikan adalah sebuah nomina dari akar kata didik, kemudian mendapatkan tambahan awalan pe dan akhiran an, yang berarti proses pengajaran, tuntunan, dan pimpinan yang terkait dengan etika dan kecerdasan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut dengan education, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan tarbiyah, taklim, dan ta'dib, yang dianggap mempunyai kedekatan arti dengan pendidikan. Yang pertama yaitu at-ta'lim, adalah bentuk masdar dari kata alama yang berarti pengajaran, yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian. At-ta'lim lebih bersifat universal, yaitu sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan. Manusia memiliki kemampuan berpikir, dan kemampuan inilah yang menjadi pembeda antara manusia dan binatang, sehingga perlu adanya pembinaan pemikiran yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka keberadaan pendidikan merupakan bagian yang sangat penting untuk sebuah peradaban. Proses ini merupakan upaya mulia karena berhubungan dengan penyebaran ilmu pengetahuan sebagai salah satu tugas manusia, yakni khalifah fil ard. Kata alama yang berarti pengajaran, yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, dalam hadis dijelaskan, yang artinya ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kamu untuk mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Karena itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Selanjutnya, konsep pendidikan Islam perspektif hadis yang kedua yakni at-ta'dib. Secara bahasa, kata at-ta'dib berasal dari kata dasar ad-duba ya'dubu yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun. Atau berasal dari bentuk masdar ad-daba yu'addibu yang berarti pendidikan. At-ta'dib juga mengandung arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran, dan pengasuhan yang baik. Penunjukan at-ta'dib pada pengertian pendidikan ini bisa dilihat pada arti hadis. Apabila seorang laki-laki mendidik budaknya secara baik, serta diajarnya secara baik, kemudian memerdekakannya dan dikawininya, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila ia percaya kepada Isa, lalu percaya kepadaku, maka baginya 2 pahala. Dan apabila seorang budak bertakwa kepada Tuhannya dan taat kepada majikannya, maka baginya 2 pahala. Pengertian pendidikan ini yang ditawarkan pada hadis ini adalah proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Dengan kata lain, bahwa kata at-ta'dib lebih berfokus pada upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Demikian juga lebih menajam pada pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia. Konsep ini didasarkan pada hadis Nabi yang tersebut, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi", yang memiliki arti, Tuhanku telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku. Maksud di hadis ini adalah Tuhanku telah membuatku mengenali dan mengakui dengan adab yang dilakukannya secara berangsur-angsur ditanamkannya kepada diriku.
Penjelasan yang ketiga yaitu al-tarbiyah. Kata ini lebih luas penggunaannya dibandingkan dua kata lainnya, yaitu at-ta'lim dan at-ta'dib. Kata al-tarbiyah secara leksikal mempunyai akar di antaranya. Yang pertama, berasal dari kata robba yarbu yang berarti bertambah, bertumbuh, dan berkembang. Yang kedua, berasal dari kata robba yurabbi yang bermakna memberi makan, mendidik, baik segi fisik maupun rohani. Yang ketiga, bentuk al-tarbiyah terambil dari kata robba yurabbu yang berarti melindungi, menyantuni, mendidik aspek fisik dan moral dan menjadikannya profesional. Penunjukan kata at-tarbiyah pada pengertian pendidikan ini bisa dilihat pada hadis Haddatsana Qutaibatan Ibnu Sa'id Haddatsana Ya'qub yakni Ibnu Abdirrahmani Al-Qari an Suhailin an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin dayyibin illa akhadahallah biyiminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fadawwahu aw qalusahu hatta takuna mislal jabali aw a'tam. Telah diriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, diriwayatkan kepada kami Ya'qub yakni Ibnu Abdurrahman Al-Qari dari Suhail dari ayahnya Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah salah seorang bersedekah dengan kurma dari usahanya yang baik, melainkan Allah mengambilnya dengan tangan kanannya, lalu mendidiknya sebagaimana ia mendidik hingga menjadi seperti gunung atau yang lebih besar lagi. Jadi, at-tarbiyah adalah suatu bentuk pembinaan manusia yang telah dilakukan secara bertahap dan secara kontinu atau disebut istimrar menuju terbentuknya manusia yang bertakwa kepada Rabb-Nya melalui pembinaan akal, akhlak, dan jasad. Dengan demikian, manusia perlu pengajaran, pendidikan, tarbiyah, pembinaan, dan peringatan agar manusia sadar dan menempatkan posisi fitrahnya dengan sesuai yang diinginkan Allah. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.